Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara memupuk sawit yang baik. Saya punya tips nih untuk memupuk sawit yang baik supaya mendapatkan hasil yang baik ya teman-teman. Sebelum kita mulai, teman-teman boleh like dan subscribe ya. Oke, yang pertama, cara memupuk sawit yang baik. Teman-teman boleh melihat cuaca atau iklim ya. Yang pertama, pemupukan bisa kita lakukan pada musim hujan. Karena pada musim hujan, tekstur tanah yang lembab bisa menyerap pupuk itu sempurna ke dalam tanah. Apabila tanah yang terlalu tergenang air, akan membuat pupuk justru hanyut. Jadi teman-teman harus melihat tekstur tanah dulu ya. Kemudian saya mempunyai tips yang kedua ya teman-teman. Tips yang kedua untuk memupuk sawit, sebelum menaburkan pupuk ya teman-teman, terlebih dahulu kita membersihkan piringan sawit. Nah, piringan sawit ini maksud saya itu bulatan yang terletak di sekeliling pohon sawit atau batang sawit ya teman-teman. Tujuan di sini untuk membersihkan hama dan gulma yang akan menghambat proses pemupukan. Apabila tanaman yang ada alang-alang akan di sekitar tanaman sawit bisa mengganggu proses pemupukan yang berlangsung ya teman-teman. Oke, yang ketiga, cara memupuk sawit yang benar dan baik ya teman-teman. Yang pertama, kita harus memberikan pupuk yang tepat sesuai umur pohon ya. Untuk pohon yang berumur 0 sampai 3 tahun, pupuk yang kita gunakan sebaiknya pupuk urea dengan takaran dosis 0,4 sampai 0,4 per tanaman dengan frekuensi pemberian pupuk 2 kali dalam setahun ya teman-teman, tergantung perkembangan sawit kita masing-masing ya. Kedua, pupuk yang kita gunakan dengan pupuk fosfor, kita di atas 3 tahun kita menggunakan dengan dosis 2 sampai 2,5 kg per batang pohon ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa gunakan 2 kali dalam setahun. Tapi ini tergantung selera teman-teman ya, sesuai tanaman sawit kita masing-masing. Oke, yang keempat, saya punya tips nih. Yang keempat ini kita harus juga memperhatikan penyebarannya. Pupuk yang mengandung natrium, jarak sebarnya itu sejauh 50 cm dari batang sawit ya. Kemudian yang mengandung fosfor, kalium, dan magnesium kita sebarkan dengan jarak 1 sampai 3 meter ya. Pemilihan penyebaran ini akan mempengaruhi hasil tanaman sawit kita ya teman-teman. Apabila kita menyebarkan pupuk terlalu dekat ke batang pohon sawit, bisa merusak tanaman sawit kita. Nah, untuk teman-teman, kita harus mempertimbangkan jarak sebar pupuk ya, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya yang kelima, tips memupuk sawit yang baik. Sebelum kita memperhitungkan dampak atau hasil, kita harus melihat proses pemupukan antara perkebunan dengan sungai atau sumber air yang ada. Pemupukan ini minimal jarak pemupukan terhadap sungai adalah kurang sejauh 10 meter dari pinggiran sungai. Nah, untuk jarak yang cukup jauh dari sungai dan atau sumber yang akan mengurangi kemungkinan sungai atau tercemar oleh pupuk, kita lakukan pada tanaman kelapa sawit. Pemberian pupuk ini bisa dibilang sedikit membutuhkan kesabaran. Nah, untuk teman-teman kita yang sebagai petani kelapa sawit harus memiliki pengetahuan
yang lebih terhadap tanaman sawit, pemupukan yang tepat akan sangat mempengaruhi hasil tanaman yang akan dihasilkan ya teman-teman. Jadi di sini kita harus memperhatikan dosis, penyebarannya, dan juga musim. Nah, cara melakukan pemupukan ini juga, nah teman-teman, intinya kita harus memperhatikan pemupukan sawit yang benar ya. Pemupukan yang sesuai dengan aturan, pemberian dosis yang tepat, penyebaran pupuk, dan pemilihan waktu yaitu musim hujan ya teman-teman. Nah, ini semua adalah kunci pemupukan yang sukses supaya menghasilkan buah yang maksimal ya teman-teman. Oke, sampai di sini tips saya. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like and subscribe, tombol merah dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman, agar bisa berlangganan dengan saya dan melihat video saya yang selanjutnya ya. Terima kasih.